Halo Bu Nancy, Assalamualaikum. Bentar nggih Prof, menunggu koordinasi dengan Bu Nancy dulu. Oh, nggih, nggih, nggih. Halo, Assalamualaikum Bu Nancy. Waalaikumsalam. Cek Hmm. cek suara, suara saya kedengaran Pak Muhlis. Ya, terdengar Ibu. Halo. Ya, terdengar Ibu. Eh, Terdengar jelas. Oke. Ya, terdengar jelas. Bagaimana Bu Nancy kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, Prof Dekan, Pak izin Muhlis sendiri memulai gimana terlebih dulu kabarnya? ya, Prof Dekan. Siap, monggo dimulai, dimulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah hari ini Selasa tanggal 4 November tahun 2025 kita bisa melaksanakan kuliah tamu dengan narasumber Ibu Dr. Nancy Lianti SPDM Hum dari Universitas Negeri Makassar. Oleh karena itu, saya perlu menyambut terlebih dahulu Ibu Nancy. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Muhlis, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kemudian di ruang ini juga sudah ada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, ada Profesor Dr. Haji Muhlisin MAG. Selamat siang, Prof. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang Waalaikumsalam. kepada Sehat seluruh dong. hadirin. Ya, sehat-sehat, semuanya sehat. Baik, Alhamdulillah semuanya sehat ya. Semoga senantiasa tetap diberi kesehatan di sela-sela aktivitas dan juga tugas-tugas akademik, baik itu dari kalangan Bapak Ibu dosen maupun dari kalangan mahasiswa. Baik, saya akan memulai kegiatan ini. Saya perlu menyapa terlebih dahulu rekan-rekan mahasiswa juga. Selamat siang kepada seluruh hadirin, baik itu Pak Dekan, narasumber, Dewan dosen, mahasiswa, serta seluruh peserta di ruang virtual ini. Terima kasih telah hadir di acara kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sebelum rangkaian acara kuliah tamu ini dimulai, saya selaku moderator mengajak kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera virtualnya. Silakan kamera bisa dibuka teman-teman mahasiswa.
Baik, terima kasih atas responnya. Untuk mengefektifkan waktu, acara ini akan dimulai dengan sambutan, kemudian dibuka secara langsung atau secara resmi oleh Pak Dekan FTIK, Profesor Dr. Haji Muhlisin MAG. Kepada Pak Dekan, kami persilakan. Monggo, Prof. Baik, terima kasih. Suara saya jelas ya? Sangat jelas, Prof. Ya, Baik, di Makassar juga terdengar jelas. ya Alhamdulillah. Mohon maaf Pak Kaprodi sebelum saya memberikan sambutan. Apakah ini sambutan ada live streamingnya juga? Live streaming sedang diupayakan oleh tim, Prof. Ya, nah tolong program ini dilaksanakan dengan live streaming ya. Baik. Baik, nanti saya diberikan linknya ya, YouTube-nya ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Dr. Nancy Lianti SPD MHum, dosen program studi Bahasa Indonesia pada Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Prof. Di minta baca tugasnya. Mohon maaf ini di Makassar jam berapa Bu? Sekarang pukul 2, Prof. Pukul Oh, ya. 2, 10 menit. Ya di sini jam 1:10. Baik, yang sama-sama kita hormati Pak Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Tadris Bahasa Indonesia. Yang saya hormati seluruh mahasiswa. Halo mahasiswa. Halo. Halo. Mana suaranya mahasiswa? Halo Pak. Halo Pak. Jangan-jangan mahasiswanya pada tidur ini ya. Ini ya, mahasiswanya ada yang di masjid, ada yang di mana-mana itu. Mas siapa yang di masjid itu? Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini hari Selasa 4 November tahun 2025 kita semua dapat bertemu dalam ruang virtual untuk mengikuti kegiatan guest lecture yang diselenggarakan oleh Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang hari ini mengambil tema perempuan, kekerasan, dan suara. Titik 2, mengurai identitas dalam prosa fiksi Indonesia. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli yang alaihi. membawa risalah kemanusiaan dan keadilan, yang menempatkan perempuan posisi yang mulia dan berharga di mata agama dan di mata peradaban. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia, narasumber, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan akademik ini. Guest lecture seperti ini merupakan ruang penting bagi mahasiswa untuk memperluas perspektif dan menajamkan sensitivitas sosial, terutama dalam kajian sastra dan gender. Tema tentang perempuan, kekerasan, dan suara adalah isu yang tidak hanya aktual,
tetapi juga fundamental dalam diskursus kemanusiaan dan keadilan sosial di Indonesia. Di dalam literatur Indonesia, kita tahu bahwa prosa fiksi seringkali menjadi medium ekspresi sosial yang sangat kuat. Di dalamnya menyuarakan luka, ketimpangan, dan perjuangan perempuan dalam ruang budaya yang patriarkal. Dengan demikian, kegiatan ini bukan sekedar akademik, tetapi juga bagian dari upaya membangun kesadaran literatur dan kesadaran moral di kalangan mahasiswa dan akademisi. Hadirin yang berbahagia, tema ini sangat relevan dengan semangat akademik di lingkungan FTIK UIN Gezi Abdurrahman Pekalongan yang selalu menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan sebagai bagian dari misi keilmuan. Fakultas ini tidak hanya mendidik calon pendidik, tetapi juga membentuk insan akademik. Apa itu insan akademik? Yaitu insan yang kritis, berempati, dan berkeadilan sosial. Kita menyadari bahwa dalam konteks pendidikan Islam, keberpihakan kita pada kelompok yang tertindas, termasuk kaum perempuan, adalah bagian dari ajaran rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, melalui kajian sastra, mahasiswa diajak untuk membaca realitas dengan empati dan refleksi yang mendalam, karena sastra bukan sekedar estetika. Sekali lagi saya tegaskan, karena sastra bukan sekedar estetika, tetapi juga etika. Sastra bukan sekedar cerita. Sekali lagi saya tegaskan, sastra bukan sekedar cerita, tetapi juga kesadaran di dalam kehidupan. Hadirin yang berbahagia, isu perempuan dan kekerasan tidak dapat dilepaskan dari problem kemanusiaan yang lebih luas. Kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik, psikis, maupun simbolik, seringkali dilegitimasi oleh struktur sosial dan budaya yang selalu bias gender. Dalam konteks inilah, sastra hadir sebagai ruang untuk counter naratif, melawan nominasi dominan yang membungkam suara perempuan. Melalui prosa fiksi, perempuan mendapatkan ruang untuk menuturkan pengalaman, trauma, sekaligus harapan-harapan hidupnya. Mereka menjadi subjek yang insya Allah mampu berbicara, bukan hanya objek yang dibicarakan. Dan disinilah penting sekali dunia akademik menghidupkan kembali kesadaran bahwa literasi memiliki kekuatan moral untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hadirin yang berbahagia, tema tersebut juga memiliki erat kaitan dengan misi besar UIN Gezi Abdurrahman, yaitu penguatan moderasi beragama. Dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya, kita diajarkan untuk berbuat adil, seimbang, dan menghargai martabat setiap manusia. Maka ketika kita berbicara tentang perempuan dalam kekerasan, sesungguhnya kita sedang membicarakan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai kasih sayang yang menjadi inti ajaran agama Islam. Sivitas UIN Gus Dur harus menjadi teladan di dalam menyuarakan keadilan dan kesetaraan gender dengan cara yang santun, ilmiah, dan berakar pada nilai-nilai keislaman. Kajian sastra menjadi medium penting di dalam menanamkan nilai-nilai tersebut, karena melalui karya sastra, pesan moral dapat disampaikan dengan halus, tetapi hasilnya insya Allah lebih mendalam. Hadirin yang berbahagia, akhirnya saya berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran baru di kalangan mahasiswa tentang pentingnya keberpihakan
terhadap nilai-nilai kemanusiaan, terutama dalam memperjuangkan hak dan martabat perempuan. Semoga para mahasiswa dan dosen dapat terus mengembangkan penelitian dan diskusi kritis yang menjadikan sastra sebagai alat refleksi sosial dan spiritual. Mari kita jadikan kegiatan ini bukan hanya sebagai pertemuan ilmiah, tetapi juga sebagai momentum untuk menumbuhkan empati, kepedulian, dan keberanian bersuara demi keadilan umat manusia. Hadirin rahimakumullah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan guest lecture dengan tema Perempuan, Kekerasan, dan Suara _2 mengurai identitas dalam prosa fiksi Indonesia secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, selamat berdiskusi, dan semoga kegiatan ini membawa manfaat yang luas bagi penguatan keilmuan, kemanusiaan, dan spiritualitas kita semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Dekan yang sudah berkenan menyambut dan juga membuka acara kuliah kamu hari ini. Semoga arahan dan juga pantikan-pantikan dari Prof. Dekan ini bisa memberi semangat bagi kami, terutama pengelola prodi maupun mahasiswa, supaya terus memuliakan dan menggelorakan program-program akademik lainnya. Baik, hadirin yang terhormat, hari ini kita tidak hanya hadir secara daring ya, tetapi juga secara akademik, secara emosional, secara kemanusiaan, karena dunia digital sekarang sudah menyatukan kita tanpa ada batasan gitu. Nah, Bu Nensi ini dari jauh, dari Makassar, hari ini bisa terhubung dengan kita melalui media virtual ini. Jadi kita hadir untuk membicarakan tema yang sangat penting dan menyentuh, yaitu tentang perempuan, kekerasan, dan suara. Dalam konteks ini kita akan mencoba memahami identitas dan juga uraian-uraian terkait dengan apa itu perempuan, kekerasan, dan suara di dalam prosa fiksi Indonesia. Nah, kita tentu sering membaca novel ya, kemudian membaca cerpen juga, atau mungkin genre yang lain, puisi katakanlah, yang isinya tentang perempuan. Tapi pernahkah kita benar-benar mendengar suara perempuan di dalam kisah-kisah yang kita baca itu? Nah, bagaimana fiksi Indonesia menyimpan trauma, menggambarkan kekerasan, namun juga membawa harapan melalui kata-kata. Hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Nancy Lianti SPDM Hum dari Universitas Negeri Makassar, yang dulu juga pernah menjadi tim penilai akreditasi program studi Tadris Bahasa Indonesia kita, tentu dengan keahlian beliau di bidang antropolinguistik, kalau saya lihat di profil akademiknya, terutama di Google Scholar, kemudian kajian terhadap sastra, terutama pada aspek gender. Beliau banyak mengkaji naskah-naskah prosa Indonesia, entah itu cerpen maupun novel, dari perspektif gender. Nah, beliau telah dengan tulus menerima undangan dari kami untuk menjadi narasumber hari ini. Ibu Nancy ini adalah sosok yang menggambarkan betapa pentingnya kajian terhadap gender di dalam prosa fiksi Indonesia melalui menulis dan membaca, terutama dengan menggunakan kepekaan. Nah, kepekaan apa yang perlu kita tonjolkan ketika mengkaji prosa dengan perspektif gender atau mungkin tentang perempuan, yaitu fokus pada bahasa, identitas, dan keadilannya, seperti yang tadi dipaparkan oleh Prof. Dekan. Baik, sebelum nanti Bu Nancy menyampaikan materi, saya akan mengajak seluruh hadirin untuk memberikan apresiasi virtual seperti layaknya Prof. Dekan tadi selesai memberikan sambutan. Silakan boleh memberikan tepuk tangan secara daring untuk menyambut Ibu Dr. Nancy Lianti SPDM Hum dalam sesi paparannya hari ini. Baik,
Terima kasih banyak Ibu Dr. Ensilianti atas kehadiran dan kesediaan Ibu menyapa kita dari jauh dengan kehadiran yang hangat dan penuh makna hari ini. Saya setelah ini akan memberikan mimbar akademik ini kepada Ibu. Silakan Ibu bisa memulai menyampaikan paparannya. Durasi paparan maksimal 45 menit, kemudian kami sambung dengan sesi tanya jawab. Silakan Ibu Nancy, dengan penuh penghormatan forum ini saya berikan kepada Ibu Nancy Lianti. Baik, terima kasih Pak Dr. Wahid. Alhamdulillah, saya sampaikan apresiasi karena telah diberi kepercayaan untuk membersamai mahasiswa kita dari dari Tadris ya, Tadris Pendidikan Tadris Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Abdurrahman Wahid Pekalongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Dekan, Prof. Muhlisin, terima kasih telah mengizinkan untuk melibatkan saya bersilaturahim kembali dengan teman-teman di UIN Pekalongan. Pak Dr. Muhlis, terima kasih telah mengajak saya dan rekan-rekan panitia, Dewan Dosen dari Tadris Bahasa dan Sastra Indonesia. Tentu yang tercinta adalah Anandaku semua mahasiswa Tadris Bahasa dan Sastra Indonesia. Izinkan saya hari ini untuk sharing. Jadi saya tidak ingin mengatakan mengajari ya, karena tentu konsep yang berkaitan dengan kesastraan ini sudah menjadi komoditi kita bersama, dan saya tahu teman-teman dosen di Tadris ini tentu sudah sangat unggul dalam membekali Anandaku semua, terutama yang berkaitan dengan kajian kesastraan. Izinkan saya share PPT. Apakah sudah tampak? Sudah tampak. Sudah, Bu. Baik. Betul, konsentrasi saya ini banyak mengkaji persoalan bagaimana linguistik menjadi pembedah di dalam karya-karya sastra, baik karya sastra yang sifatnya klasik, yaitu berupa cerita rakyat dan macamnya, dan karya sastra yang sifatnya kontemporer atau modern. Tadi memang ini Google Scholar saya mungkin yang Pak Muhlis lihat ya, di situ konsentrasinya antropolinguistik, tapi kemarin dalam pemetaan kepakaran itu guru besar saya itu jadinya jatuhnya ke literasi linguistik naratif gitu. Jadi kajian linguistik dalam ranah atau objek sastra. Baik, mari kita sama-sama berbicara tentang bagaimana perempuan, bagaimana kekerasan yang dialami perempuan, dan bagaimana semua itu disuarakan dalam karya sastra. Yang pertama, jika kita berbicara mengurai identitas dalam prosa fiksi Indonesia, kita bisa melihat dari tema kritis dalam sastra Indonesia ini. Nah, isu perempuan, kekerasan, dan suara sebenarnya sudah lama menjadi medan dialektika dalam sastra Indonesia, terutama sejak masa pasca reformasi. Jadi sastra tidak lagi hanya menjadi cerminan realitas sosial, tetapi juga menjadi medium ekspresi resistensi terhadap struktur sosial yang menindas perempuan. Dalam karya-karya fiksi kontemporer, baik novel, cerpen maupun naskah drama, kita banyak menemukan representasi perempuan yang bergulan pengalaman kekerasan simbolik, domestik maupun struktural. Karya-karya yang terkenal seperti Saman oleh Ayu Utami, Gadis Pantai oleh Pramudia Anantatur, hingga Lelaki Harimau oleh Eka Kurniawan
ini menggambarkan kompleksitas relasi kuasa antara tubuh, bahasa, dan identitas perempuan. Nah, tema-tema perempuan ini bukan sekadar topik moral dan sosial, melainkan analisis ideologis yang menyikapi makna dan kekuasaan dalam masyarakat kita. Kalau kita lihat dari segi perspektif gender dan budaya, saya mengatakan bahwa pendekatan gender dan budaya dalam kajian sastra ini cenderung memandang teks sebagai ruang tempat ideologi bekerja dan dinegosiasikan. Prosa fiksi menjadi representasi sekaligus arena perlawanan terhadap struktur kekuasaan patriarki yang mengatur cara perempuan dilihat dan berbicara. Analisis gender dalam sastra Indonesia juga membuka ruang bagi pemaknaan baru terhadap identitas perempuan yang tidak tunggal. Ada perempuan urban yang mengalami alienasi modernitas, perempuan pedesaan yang terbelenggu oleh tradisi, dan perempuan kelas menengah yang terjebak di antara dua dunia nilai. Nah, melalui lensa budaya, karya sastra ini menjadi dokumen kultural yang mengandung nilai-nilai mitos dan simbol sosial. Misalnya, tubuh perempuan dalam karya sastra sering dijadikan metafora bagi bangsa, moralitas, dan kehormatan. Sebuah tanda bahwa tubuh perempuan tidak pernah netral, melainkan menjadi media ideologis tempat identitas dan kekuasaan itu dinegosiasi. Sastra memiliki kekuatan simbolik untuk menantang narasi dominan dan membuka ruang bagi yang terpinggirkan. Dalam konteks perempuan, sastra ini menjadi wadah untuk reclaiming the voice atau mengambil kembali suara yang telah lama dibungkam oleh kekuasaan sosial dan budaya. Sastra tidak hanya berbicara tentang penderitaan, tetapi juga tentang agensi, kemampuan perempuan untuk bertindak, memilih, dan memaknai dirinya sendiri. Melalui narasi perlawanan, sastra berperan dalam kesadaran sosial. Sastra mengubah trauma menjadi wacana, pengalaman personal menjadi politik, dan cerita individu menjadi sejarah kolektif. Karena itu, membaca sastra itu sebenarnya berarti kita mendengarkan kembali suara-suara yang pernah hilang dan memahami bagaimana mereka mengartikulasi kembali makna kebebasan. Kalau kita ingin berbicara tentang urgensi isu perempuan, kekerasan, dan suara, ada 4 item atau 4 poin yang bisa kita jadikan sebagai arena diskusi. Yang pertama, kekerasan sebagai realitas sosial. Jadi, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia ini masih menjadi fenomena struktural yang kompleks dan berlapis. Kalau kita telisik data Komnas Perempuan, itu menunjukkan bahwa kasus kekerasan domestik, pelecehan seksual, pernikahan anak, dan terlebih lagi kekerasan simbolik ini terus meningkat setiap tahunnya. Jadi kekerasan tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga dalam bentuk yang lebih halus seperti marginalisasi, stereotipe, dan juga subordinasi peran gender. Di sini sastra berperan penting dalam merekam dan menafsirkan realitas ini. Jadi bukan sekedar sebagai refleksi, melainkan sebagai bentuk dari kesaksian budaya. Melalui tokoh-tokoh dalam narasi, itu dihadirkan oleh penulis, pembaca bisa memahami dimensi manusiawi penderitaan perempuan, serta mekanisme sosial yang membuat kekerasan menjadi biasa dalam budaya patriarki kita. Kalau kita melihat sastra sebagai cermin dan medium, kita bisa berkata begini bahwa sastra Indonesia terutama pada ranah prosa fiksi, ini berfungsi sebagai ruang simbolik tempat realitas sosial dan imajinasi bertemu. Sastra menjadi medium ekspresi pengalaman perempuan dan sekaligus menjadi arena perlawanan terhadap sistem nilai yang menindas. Melalui sastra, pengalaman yang seringkali dibungkam di ruang publik dapat diartikulasikan dengan bahasa yang puitik, dengan metaforis, dan emosional, sehingga bisa menimbulkan empati dan kesadaran kritis pembaca. Jadi, sastra itu tidak hanya merekam penderitaan, tapi juga menjadi praktik politis untuk menegaskan keberadaan dan suara perempuan di ruang-ruang publik. Jika kita ingin melihat bagaimana suara perempuan
Ini kita bisa mendasari pada teori feminisme dan postkolonialisme, yang mana suara dinyaringkan bukan sekedar bunyi verbal, tetapi simbol representasi dan keberadaan diri. Ketika perempuan berbicara dalam karya sastra, dia sebenarnya menegosiasikan posisinya dalam struktur kekuasaan yang berusaha membungkamnya. Jadi suara itu bukan hanya bentuk resistensi, tapi juga strategi penyembuhan kolektif. Cara perempuan menyusun ulang identitas dan sejarahnya sendiri melalui narasi. Mengapa membaca representasi itu penting? Karena kita melihat mengurai representasi perempuan dalam karya sastra itu sebenarnya berarti kita menelusuri bagaimana budaya membentuk cara kita melihat perempuan dan bagaimana perempuan menulis dirinya sendiri. Representasi ini bukan sesuatu yang netral, ia memuat ideologi, nilai moral, dan sistem kepercayaan yang membentuk kesadaran sosial. Jadi, membaca karya sastra dari perspektif gender bukan sekedar kegiatan estetik seperti tadi ditekankan oleh Pak Dekan, melainkan juga tindak etis dan politis sebagai upaya untuk membuka ruang dialog antara pengalaman pribadi dan struktur budaya yang membentuknya. Nah, jika kita ingin membongkar posisi perempuan dalam sastra Indonesia, kita bisa melihat yang pertama dari segi tradisi representasi perempuan. Dalam sejarah panjang sastra Indonesia, posisi perempuan ini seringkali ditempatkan sebagai objek positif dalam narasi laki-laki. Tokoh perempuan sering digambarkan melalui lensa maskulin sebagai simbol keindahan, moralitas, kesetiaan, atau penderitaan. Tetapi jarang diberi ruang untuk berbicara dengan suaranya sendiri. Gitu. Nah, dalam karya sastra klasik, jika kita mau lihat, hingga karya modern awal, muncul cerita seperti Siti Nurbaya oleh Mara Rusli, Asap dan Sengsara oleh Miraris Siregar, di mana perempuan menjadi arena konflik antara tradisi dan modernitas, tubuh dan moral, cinta dan kewajiban. Jadi sastra dalam cerita itu berfungsi sebagai alat moral atau ideologis, bukan sebagai subjek yang menentukan arah ceritanya sendiri. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam sastra tidak hanya persoalan estetika, tapi juga lebih ke refleksi dari struktur sosial patriarkial. Ketika kita ingin berbicara tentang pergeseran, bagaimana pergeseran karya sastra ke subjek naratif, ini bisa kita lihat bahwa seiring berkembangnya kesadaran feminisme dan teori sastra gender, itu juga terjadi pergeseran besar. Perempuan sudah mulai menjadi subjek dalam narasi. Mereka tidak lagi sekedar menjadi tokoh yang diamati, tetapi perempuan juga sudah menjadi narator, pengamat, dan penyampai kisahnya sendiri. Kita bisa ketemu penulis-penulis perempuan seperti Ayu Utami, Jenar, Leila Fudori, dan juga Intan Paramadita. Mereka menandai munculnya paradigma baru di mana perempuan menulis tentang tubuh, seksualitas, dan pengalaman domestiknya tanpa ada lagi rasa malu dan tanpa sensor ideologis patriarkal. Nah, fenomena ini jelas memperlihatkan bahwa menjadi subjek naratif sekadar soal siapa yang berbicara, melainkan bagaimana cara berbicara itu menantang struktur kekuasaan yang ada. Ada pertanyaan kritis terhadap narasi yang muncul. Jadi kalau kita lihat dari narasi feminisme, ada beberapa pertanyaan yang penting kita ajukan, yaitu siapa sih sebenarnya yang berbicara dalam teks? Suara siapa yang didengar dan siapa yang disenyapkan? Apakah perempuan dalam teks itu memiliki agensinya sendiri, ataukah perempuan hanya berfungsi sebagai simbol penderitaan, cinta, dan pengorbanan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tentu menarik untuk mengajak pembaca untuk tidak berhenti pada makna eksplisit dari teks, tapi juga bagaimana kita bisa menyelami struktur representasi yang membentuknya. Misalnya, ketika tokoh perempuan digambarkan kuat, tapi pada akhir cerita dia tunduk pada nilai-nilai moral konservatif, maka apakah benar-benar emansipatif atau hanya bentuk baru dari kontrol ideologis terhadap perempuan?
Berikut kita akan bicara tentang kekerasan dalam konteks sosial dan sastra, bagaimana membaca luka struktural dan simbolik terhadap perempuan. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu kekerasan fisik dan psikis. Jadi perempuan dalam realitas sosial Indonesia menghadapi berbagai bentuk kekerasan yang kompleks, baik secara fisik, mental, seksual, dan domestik. Kekerasan ini tidak hanya meninggalkan luka jasmani, tapi juga trauma batin yang mendalam. Dalam teks sastra, bentuk-bentuk kekerasan ini sering muncul dalam representasi pengalaman perempuan, baik secara eksplisit dalam kisah penderitaan maupun secara implisit melalui diam, rasa takut, dan kehilangan agensi. Kita bisa melihat kasus-kasus salah satunya dalam karya Berkisar Merah karya Ahmad Tohari dan Maryam karya Oki Mandasari. Jadi tubuh perempuan dalam kedua cerita itu menjadi ruang pertarungan antara norma sosial dan kehendak individu. Ketika kita berbicara tentang kekerasan struktural dan simbolis, kita bisa mengacu pada teori Bourdieu. Jadi Bourdieu mengungkapkan bahwa kekerasan itu tidak selalu hadir dalam bentuk fisik, tapi sering bekerja secara simbolik melalui bahasa, nilai, dan norma sosial yang pada akhirnya membentuk kesadaran perempuan agar menerima posisi marginalisasi atau subordinatnya. Nah, di sini kekerasan simbolik diwujudkan dalam stereotipe perempuan yang baik itu harus patuh, lembut, dan tidak menantang atau tidak menentang. Sementara perempuan yang vokal dianggap menyimpang. Sastra sering menjadi ruang di mana norma-norma ini diperkuat atau justru dilawankan. Jadi ada kadang memperkuat, tapi sekarang wacana melawan itu juga mulai muncul. Kita bisa telisik dalam cerita perempuan kaya. Ketika kita bisa melihat ini memiliki kemampuan unik untuk mengartikulasi trauma, mengubah luka menjadi narasi, penderitaan menjadi wacana. Melalui simbol, metafora, dan struktur naratif, trauma kolektif perempuan dapat ditulis dan dibaca ulang. Trauma dalam sastra sering tampil sebagai ingatan yang terpecah, dialog batin yang berulang, atau citra-citra yang menggambarkan keterasingan. Kita bisa lihat bagaimana tokoh perempuan berbicara dalam karya Dari Rahim Ibu oleh Jenar Mesa Ayu. Di sini memproyeksikan trauma domestik melalui relasi ambivalen dengan tubuhnya sendiri. Ketika kita ingin bicara tentang keheningan menuju agensi dalam teks sastra, itu kita bisa berbicara tentang suara sebagai tindakan wacana. Konsep suara di sini atau voice dalam kajian sastra atau dalam teori wacana itu melampaui maknanya sebagai sekedar bunyi atau ujaran. Dalam perspektif teori speak art oleh Austin dan Serling, suara itu adalah tindakan performatif yang bentuk ekspresif memiliki daya unik untuk mengubah realitas dan simbolik. Nah, dalam karya sastra Indonesia seperti Perempuan Berkalung Sorban, mungkin kalian sudah pernah baca dan bahkan nonton ininya ya, filmnya oleh Abida Ella Halevi. Itu digambarkan tindakan perempuan untuk bersuara melawan ketidakadilan agama dan budaya yang menjadi representasi dari speak out of resistensinya. Jadi bahasa yang menolak adalah bahasa yang diam. Gitu. Dengan demikian, suara ini menjadi arena penegasan identitas dan keberdayaan. Ia menandai momen ketika perempuan tidak lagi diceritakan, melainkan menulis dan menafsirkan dirinya sendiri. Saya lihat di forum ini lebih dominan perempuan ya. Kita lihat bagaimana pertarungan antara silence dan voice ini terjadi. Jadi sepanjang sejarah sastra, perempuan ini sering mengalami proses silencing-nya, dibungkam secara literal maupun simbolik dalam teks dan budaya. Mereka hadir, tapi tidak memiliki suara untuk menyampaikan pengalaman dari sudut pandangnya sendiri. Tapi menariknya, keheningan tidak selalu berarti ketundukan. Dalam banyak teks, diam justru menjadi bentuk perlawanan terselubung.
tokoh perempuan memilih tidak berbicara, itu sebenarnya bisa, dia sedang menolak sistem wacana yang ingin mengatur cara ia berbicara. Jadi kita bisa saksikan atau kita bisa baca dalam cerpen Langit Makin Mendung atau cerita dari Blora. Ini diam seringkali muncul sebagai counter discourse, sebagai strategi simbolik untuk menunjukkan keterbatasan bahasa patriarkal dan menangkap pengalaman dari perempuan. Jadi voice di sini bukan hanya tentang berbicara keras, tapi berupa ekspresi tubuh, gestur, narasi internal, atau bahkan struktur cerita yang tidak linear, semua bisa menjadi cara perempuan untuk menolak dibungkam. Berikut kita bicara tentang agensi dan identitas dalam narasi. Dalam teori feminisme naratif, baik oleh Butler, Spivak maupun Moy, agensi ini dipahami sebagai kemampuan individu untuk bertindak dan membentuk makna dalam batas-batas terstruktur sosial yang mengekang. Di sini muncul pertanyaan penting. Siapa sebenarnya yang berbicara dalam teks? Apakah perempuan benar-benar menjadi subjek yang mengontrol narasinya atau hanya menjadi medium bagi ideologi tertentu? Di sini sastra menjadi ruang dimensi agensi itu dinegosiasikan. Dalam Cipta Sama misalnya, narator perempuan tidak hanya bercerita tentang penderitaan, tapi dia juga menyusun ulang posisi tubuh dan seksualitasnya sebagai sumber kekuatan dan kesadaran diri. Bukan berarti kebebasan absolut, tapi kemampuan untuk menggunakan bahasa dan narasi sebagai alat untuk pembentuk identitas. Menulis tubuh, pengalaman, dan sejarah sendiri di tengah-tengah sistem yang berusaha menuliskannya dengan cara yang berbeda. Kita sekarang bicara tentang representasi kekerasan dalam prosa fiksi Indonesia. Bagaimana realitas sosial dan dalam narasi sastra. Kekerasan sering menjadi tema sentral dalam prosa fiksi Indonesia kontemporer. Kekerasan terhadap perempuan seringkali menjadi tema utama sekaligus sebagai alat kritik sosial. Banyak pengarang perempuan seperti Ayu Utami, Leila, Jenar, Dewi Lestari itu menggunakan narasi kekerasan bukan hanya untuk menggambarkan penderitaan sebenarnya, tetapi untuk mendemonstrasikan struktur sosial yang menindas tubuh dan suara perempuan. Kita bisa lihat beberapa representasi dari kekerasan itu, misalnya kekerasan domestik, kekerasan seksual, bagaimana trauma yang membentuk identitas dan kesadaran tokoh perempuan, kekerasan politik dan sejarah, termasuk juga kekerasan ekonomi dan simbolik. Ini semua bisa menjadi acuan kita dalam melakukan analisis karya sastra menggunakan pendekatan berikut. Kita bisa menyatakan bahwa kekerasan dalam sastra Indonesia ini seringkali direpresentasikan melalui dua pendekatan utama, yaitu melalui realisme dan simbolisme. Dari segi realisme, kekerasan digambarkan secara langsung, rinci, dan konkret, serta menghadirkan pengalaman manusia secara apa adanya. Narasi ini sering digunakan untuk menggugah kesadaran sosial dan empati. Itu bisa kita lihat misalnya di Saman, itu menghadirkan potret kekerasan politik dan tubuh perempuan dalam detail sensual. Jadi betul-betul sangat transparan mengungkapkan itu seks dan erotisasi. Tapi sebenarnya bukan seks dan erotisasinya yang mau dia ungkap, dia ingin mengungkapkan relasi kuasa yang mengontrol tubuh manusia. Yang berikutnya dari segi simbolisme. Nah, di simbolisme banyak karya sastra memiliki pendekatan simbolik untuk menyampaikan makna kekerasan secara metaforis dan subtil. Seperti kisah-kisah dari cerpen Jenar, NH Dini itu lebih banyak bermain dengan simbolik. Beda dengan Dewi Lestari, itu dia lebih transparan, ya, lebih mengungkap secara realistis. Nah, ketika kita bicara relasi kekuasaan dalam narasi, kita bisa mengatakan bahwa kekerasan dalam prosa perempuan Indonesia itu bukan sekedar tindakan individual. Jadi bukan hanya menimpa tokoh A, tetapi itu sebenarnya refleksi struktur kekuasaan yang mengakar dari budaya dan ideologi kita. Narasi-narasi tersebut sebenarnya menunjukkan bagaimana perempuan
ditempatkan dalam sistem sosial yang menormalisasi ketundukan, keheningan, dan pengorbanan. Beberapa bentuk relasi kekuasaan dalam teks kita bisa lihat, misalnya relasi patriarki di mana laki-laki menjadi pusat narasi, sementara perempuan menjadi yang diceritakan. Kita juga bisa lihat dari relasi kolonial, di mana perempuan diposisikan seperti atau menggambarkan bangsa, tubuhnya menjadi metafora dari tanah air yang dijajah. Kita juga bisa melihat dari relasi kapitalistik, di mana perempuan direduksi menjadi komoditas ekonomi, pekerja tanpa suara, atau ikon konsumsi budaya populer. Namun demikian, banyak karya sastra perempuan sekarang yang menolak struktur ini. Tokoh-tokohnya sekarang mengambil kembali otoritas atas tubuh dan suaranya, dan sekali melalui tindakan simbolik, diam yang strategis, atau penulisan ulang kisah yang dulu menindas mereka. Jadi narasi kekerasan ini akhirnya bergeser menjadi narasi pembebasan. Sekarang mari kita berbicara tentang bentuk-bentuk suara perempuan dalam teks, dari monolog batin hingga pemberontakan simboliknya. Ketika kita bicara tentang monolog batin, bagaimana suara dari ruang-ruang yang tersembunyi. Jadi monolog batin ini merupakan bentuk paling intim dari suara perempuan di dalam teks sastra. Ia muncul ketika tokoh perempuan berbicara kepada dirinya sendiri, mengekspresikan konflik, ketakutan, dan keinginannya tidak mendapat ruang di dunia sosial. Dari monolog batin, pembaca diajak masuk ke dalam kesadaran terdalam tokoh perempuan yang seringkali berisi kritik terhadap nilai-nilai sosial yang menindas. Kita bisa menemukan konsep ini dalam novel Laila Tak Mampir di New York karya Ahmad Tohori dan Cerita Larung oleh Ayu Utami, di mana dalam kedua cerita itu monolog batinnya menjadi wadah bagi perempuan untuk mengartikulasikan pertanyaan ini eksistensial tentang tubuh, cinta, dan kebebasan. Jika kita bicara tentang narasi tubuh dan luka, kita bisa lihat bahwa dalam tradisi sastra feminis, tubuh bukan sekedar sebagai entitas biologis, tapi teks kultural yang syarat dengan makna. Tubuh perempuan sering dijadikan medan pertempuran antara hasrat, kontrol sosial, dan kekuasaan patriarki. Ketika perempuan menulis atau ditulis melalui tubuhnya, tubuh itu berbicara tentang trauma, tentang luka, dan tekanan yang membungkam, sekaligus menjadi sarana untuk merebut kembali identitasnya. Kita bisa baca karya-karya seperti Garis Perempuan oleh Abida atau Jangan Main-Main dengan Kelaminmu oleh Jenar. Sebenarnya kedua kisah ini menunjukkan bahwa bagaimana tubuh digunakan sebagai media naratif untuk mengungkap luka sosial dan psikologis yang diwariskan oleh sistem patriarki. Ketika kita bicara tentang pemberontakan simbolik dan menggunakan bahasa sebagai perlawanan, kita bisa berkata begini, bahwa bentuk paling eksplisit dari suara perempuan dalam teks itu muncul dalam pemberontakan simbolik, yakni tindakan naratif, simbolisme, atau metaforis yang menentang peran domestik dan tatanan patriarki. Pemberontakan ini sering muncul tidak dalam bentuk perlawanan fisik, tetapi melalui tindakan simbolis, misalnya keluar dari rumah, menolak pernikahan paksa, meninggalkan agama formal yang menindas, atau bahkan menulis kisah sendiri sebagai bentuk revolusi bahasa. Kita bisa melihat kisah ini dalam karya Perempuan di Titik Nol oleh Naval, dan mungkin anandaku semua mahasiswa biasa sudah pernah nonton malah filmnya ya Perempuan di Titik Nol. Jadi bahasa dalam konteks ini menjadi alat dekonstruksi. Ia mengubah simbol patriarki menjadi medan baru untuk mengartikulasi agensi, kebebasan, dan spiritualitas perempuan. Nah, ada sejumlah suara perempuan dalam prosa Indonesia kontemporer. Taruhlah Namaku Hiroko oleh Leila S. Khoderi. Dalam karyanya ini Leila menghadirkan sosok perempuan Jepang yang mengalami keterasingan dan trauma akibat kekerasan politik masa Orde Baru. Hiroko sebagai karakter sentral mempresentasikan identitas perempuan yang terbelah antara sejarah, bangsa, dan cinta. Nah, dalam novel Namaku Hiroko ini memperlihatkan bagaimana perempuan menjadi saksi sejarah
bukan sekadar sebagai korban. Perempuan menulis kembali kisah yang selama ini dihapus oleh narasi, oleh negara, dan dengan demikian menegaskan agensi perempuan dalam mengingat, menafsir, dan melawan lupa. Kita juga bisa lihat cerita Saman oleh Ayu Utami. Ini juga merupakan karya yang menjadi tonggak sastra feminisme kontemporer Indonesia. Novel ini menandai perubahan besar dalam cara perempuan Indonesia menulis tentang tubuh, seksualitas, dan spiritualitas. Jadi Ayu Utami ini termasuk pengarang perempuan yang berani mengungkap tentang sisi-sisi terdalam dari seksualitas dan tubuh perempuan. Kita juga bisa melihat cerita-cerita dari N. Hadini dan Jenar Nisa Ayu. Karya mereka berdua ini menghadirkan dua generasi perempuan penulis dengan semangat yang berbeda, tapi sama-sama mengartikulasikan kompleksitas pengalaman perempuan. N. Hadini misalnya dalam cerpennya Hatian Damai dan Sekayu, itu banyak menulis tentang perempuan yang berhadapan dengan keterasingan domestik, perkawinan, dan tanggung jawab sosial. Sementara Jenar itu lebih menggunakan bahasa yang eksploratif dan tubuh yang lebih vokal. Misalnya dalam cerpennya mereka bilang saya monyet, dan waktu Naila itu tubuh perempuan betul-betul menjadi medium utama untuk berbicara tentang trauma dan hasrat. Mari kita bicara tentang identitas dan politik suara perempuan. Bagaimana menegosiasi, mengartikulasi kekuasaan, dan merepresentasikan diri. Ketika kita bicara tentang identitas sebagai arena negosiasi, maka kita bisa melihat dalam karya sastra Indonesia, identitas perempuan itu bukan sekedar identitas tunggal dan tetap. Ia merupakan arena negosiasi yang dinamis antara berbagai faktor sosial, budaya, dan historis. Jadi perempuan dalam teks seringkali terletak pada persimpangan antara kelas, etnisitas, usia, agama, dan sejarah. Sehingga identitas mereka ini dibentuk melalui hubungan kekuasaan yang kompleks. Ketika kita berbicara, siapa sih sebenarnya yang berbicara? Siapa sih yang menjadi narator sebenarnya dalam sebuah teks sastra? Narator perempuan kah? Atau narator laki-laki kah? Dan bagaimana mereka membahasakan tentang perempuan. Nah, ini menjadi inti dari analisis politik suara dalam sastra. Apakah suara perempuan dalam teks itu benar-benar milik perempuan? Ataukah ia sebenarnya merupakan reproduksi ideologi laki-laki tentang perempuan? Nah, dalam konteks teori representatif oleh Spivak dan Said, penulis atau narator selalu membawa posisi ideologis sebenarnya. Ketika narator laki-laki menulis tentang perempuan, seringkali suara perempuan menjadi hasil konstruksi maskulin. Perempuan berbicara, tapi sebenarnya dia tidak menggunakan bahasa perempuan. Jadi penulis laki-laki berkisah tentang perempuan, menceritakan tokoh perempuan, tapi dari perspektif laki-laki. Jadi dia tidak menceritakan tokoh perempuan dari pandangan dan cara berpikir perempuan. Sebaliknya, ketika perempuan menulis tentang dirinya sendiri, seperti yang dilakukan tadi Ayu Utami, Jenar, Lela, mereka melakukan tindakan dekolonialisasi wacana. Dia merebut hak untuk menamai, menafsir, dan memaknai dirinya sendiri. Jadi mereka tidak hanya menghadirkan perempuan sebagai tokoh, tapi juga menggeser posisi epistemologis perempuan sebagai subjek pengetahuan dan pengarah makna. Jadi di sini kita kembali bertanya, siapa sih sebenarnya yang berbicara dalam sastra itu? Dengan demikian itu bisa membantu kita memahami bahwa suara dalam sastra tidak pernah netral. Suara dalam sastra selalu terkait dengan struktur kuasa, posisi ideologis, dan proses representasi. Nah, bagaimana silent dijadikan sebagai sebuah strategi? Keheningan seringkali dianggap sebagai tanda penindasan. Namun sebenarnya dalam teori feminisme kontemporer, silence ini juga dapat dibaca sebagai strategi politik yang subtil dan reflektif. Dalam beberapa karya sastra, perempuan memilih diam, bukan karena tunduk, tapi karena menolak untuk berbicara dalam bahasa kekuasaan.
Maaf gangguan sedikit ini masih batuk saya. Jadi kita bisa lihat ya bahwa dalam beberapa karya sastra perempuan itu memilih yang bukan karena tunduk, tapi karena menolak untuk berbicara dalam bahasa kekuasaan yang telah mendefinisikan dirinya. Jadi keheningan ini menjadi bentuk perlawanan terselubung dalam wacana sastra. Nah, mari kita berbicara kerangka analisis sastra. Pak Mulis, mohon ingatkan saya jika waktunya sudah ini ya. Baik Ibu, Ya. masih ada sekitar 15 menit lagi. Oh, oke. Mari kita bicara tentang kerangka analisis sastra. Beberapa pendekatan kritis terhadap narasi perempuan. Yang pertama, tentu kritik feminisme. Hanya saya sering ingatkan mahasiswa saya itu hati-hati juga ya karena konsep-konsep feminisme ini kan aliran-aliran yang berkaitan dengan feminisme ini banyak berasal dari Barat dan ada saja yang tidak persis cocok dengan ideologi kita. Misalnya modernisme, feminisme liberal, feminisme marxisme. Ya, jadi kita juga harus pilih ya jenis feminisme mana yang kita jadikan sebagai dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap narasi perempuan. Nah, kritik feminis merupakan pendekatan yang berfokus pada pembongkaran struktur patriarki yang bekerja di dalam teks sastra, baik secara eksplisit melalui karakter maupun secara implisit melalui bahasa, narasi, dan ideologi. Pendekatan ini, maksud saya kritik feminisme ini berangkat dari pemikiran bahwa sastra bukan ruang netral, melainkan arena ideologi di mana nilai-nilai gender dikonstruksi, disebarkan, dan dilanggengkan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembacaan yang diarahkan pada bagaimana perempuan itu direpresentasikan dalam konsep kritik feminisme. Yaitu pertama, apakah perempuan itu menjadi subjek atau objek dalam cerita? Nah, itu yang perlu kita pikirkan dulu ya ketika membaca cerita. Apakah perempuan diposisikan sebagai subjek atau objek dalam cerita? Yang kedua, apakah perempuan atau tokoh perempuan memiliki agensi, kemampuan bertindak, atau hanya menjadi simbol penderitaan, keindahan, dan moralitas? Yang ketiga, bagaimana relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dibangun melalui narasi atau dialog di dalam cerita. Nah, teori-teori feminisme ini misalnya yang dikemukakan oleh Beauvoir, terus Ellen Showalter, terus Sorel Moy, ini tiga tokoh feminisme yang cukup terkenal, itu menekankan pentingnya membaca teks dari perspektif pengalaman perempuan. Yang kedua, kritik pasca kolonial dan gender. Nah, dalam kritik pasca kolonial itu memandang teks sastra itu sebagai ruang di mana hubungan kuasa antara penjajah dan terjajah direproduksi dan dinegosiasikan. Ketika digabungkan dengan perspektif gender, pendekatan ini memperluas fokusnya untuk menganalisis penindasan ganda yang dialami oleh perempuan, baik dari segi subjek kolonial maupun sebagai subjek patriarkal. Jadi kalau bicara tentang kolonialisme, maka perempuan menjadi subjek kolonial. Ketika berbicara tentang bias gender, maka perempuan dilihat sebagai subjek dari patriarkal ini. Nah, pada konteks Indonesia, narasi perempuan seringkali terletak di antara dua kekuatan ini. Jadi, karena warisan kolonialisme yang membentuk wacana modernitas, nasionalisme, dan tubuh yang ideal. Yang kedua, karena kekuasaan patriarki lokal yang diturunan dari tradisi yang menuntut perempuan tunduk pada moralitas dan tradisi. Nah, kalau kami dulu kan selalu muncul di dalam narasi itu perempuan itu tempatnya di dapur. Gitu. Jadi kerjaan dapur itu tidak boleh disentuh oleh laki-laki. Jadi
Itu juga menjadi warning ya teman-teman dari Jawa kalau mau menikah misalnya mencari perempuan dari Makassar dan Bugis. Jadi ya itu akan dituankan, tidak boleh menyentuh dapur. Itu masa dulu ya kalau masih menggunakan tradisi, meskipun sekarang sudah ada pergeseran. Jadi tabu. Jadi kalau yang laki-laki dari Jawa menikah ke sini itu agak enak itu karena akan dipertuankan. Tapi yang masalah kalau gadis-gadis Jawa yang dilamar oleh perempuan dari Bugis dan Makassar kemudian menetap di daerah Bugis. Karena pasti akan menjadi sorotan mertua kalau anak laki-lakinya itu menyentuh dapur. Itu kalau masih mengikuti pandangan ini ya, kalau misalnya menetap di daerah-daerah atau apa. Tapi kalau di kota besar itu sudah tentu sudah ada juga perubahan. Nah, ketika kita bicara analisis naratif, jadi yang ketiga itu kita bicara tentang bagaimana analisis naratif dan simbolik. Jadi sudah ada kritik feminisme, kritik dalam pasca kolonial dan gender. Sekarang kita bicara dalam ilmu yang lebih berkembang lagi yaitu analisis naratif dan simbolik. Nah, dalam analisis naratif itu fokusnya bagaimana cerita dibangun dan siapa yang mengendalikan sudut pandang narasi. Jadi yang dalam kritik ini itu menelusur cerita bagaimana alur, narator, waktu, ruang, dan perspektif untuk memahami bagaimana makna gender dihasilkan dalam karya sastra. Nah, jadi dalam konteks sastra perempuan, analisis naratif sering dikombinasikan dengan analisis simbolik untuk mengkaji tanda-tanda sosial yang tersembunyi di balik bahasa dan cinta. Tubuh, luka, keheningan, rumah, cermin, air, misalnya itu sering menjadi simbol kultural yang merepresentasikan tentang pengalaman perempuan. Jadi tubuh ini biasanya melambangkan medan kuasa dan kontrol sosial. Luka dan trauma menggambarkan pengalaman penindasan atau kehilangan bersuara. Keheningan menandakan resistensi pasif atau bentuk wacana nonverbal untuk menunjukkan perlawanan. Nah, ini kita bisa menggunakan teori-teori semiotika feminis, misalnya dari Julia Kristeva, dari Sisau, maupun narasi struktural dari Theodor dan Roland Barthes. Sebelum melihat teks sebagai jaringan makna di mana setiap perempuan berjuang untuk tulis tentang dirinya. Nah, kita akan diskusi refleksif dan kritis. Jadi saya ingin mengajak adik-adik mahasiswa, Anda semua, membaca dan membunyikan suara. Jadi yang pertama kita harus melihat bagaimana peran sastra sebagai ruang suara. Jadi sastra adalah ruang simbolik dan dialog, tempat pengalaman manusia. Bukan hanya cerita yang mengalir begitu saja, tapi dia sebenarnya ungkapan pikiran, rasa, pengalaman manusia. Jadi pertama, karena ini bicara tentang perempuan, jadi terutama pengalaman perempuan. Ada yang bagaimana dapat disuarakan, dapat ditafsir, dan juga bisa diperdebatkan. Nah, dalam konteks kajian feminisme dan humaniora kritis, karya sastra berfungsi sebagai arena artikulasi eksistensial, di mana individu yang tertinggikan bukan cara untuk, nah ini bisa menjadi arena diskusi ya teman adinda mahasiswa. Nah, pertanyaan kunci yang bisa kita sodorkan, bagaimana sih teks sastra khususnya teks fiksi menciptakan ruang bagi yang tak terdengarkan? Gitu ya. Jadi kita banyak teks menampilkan tokoh perempuan yang suaranya tidak selalu hadir melalui ucapan langsung, tapi melalui narasi batin, simbol tubuh atau bahiningan. Sehingga sastra berperan bukan sekedar sebagai representasi resistif, tempat perempuan dapat menulis dan menyusun ulang makna dirinya. Jadi ini kita menantang dari mahasiswa ya untuk menulis karya sastra untuk bisa mengejawankan presentasi diri. Mohon maaf, Bu Nancy. Kami perlu Waktu mengajak adik-adik mahasiswa untuk melihat sastra bukan hanya sebagai Oke, sudah? waktu Ya, tinggal sudah 3 menit lagi, Bu Nancy. Oke. Nah, jadi di sini nanti kita jadikan ini sebagai ruang diskusi refleksif dan kritis ya, bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam proses membaca dan membunyikan suara-suara yang terbungkam.
Saya mau langsung ke slide ini ya. Ada sejumlah riset saya. Kalian Adinda Mahasiswa boleh melihat di Google Scholar atau di uh, cinta saya ini yang berbicara tentang bagaimana melakukan analisis tentang perempuan di dalam cerita-cerita atau di dalam karya sastra. Misalnya pada tahun 2025 ini saya menganalisis resistensi tokoh perempuan dalam cerpen Lesung Pipit. Terus kebebasan tokoh perempuan dalam novel pada sebuah karya resistensi perempuan dalam novel Merahnya Merah, perlawanan perempuan yang tersingkirkan dalam novel Anak ini ya dari Pramudia Nantatur, citraan tokoh utama perempuan pada kumpulan cerpen Mereka Bilang, ya wujud falsafah perempuan, terus eksistensi perempuan Bali, mekanisme pertahanan itu tokoh sentral, di sini tokoh sentralnya adalah perempuan, relasi kekuasaan dalam novel Pulang, representasi kekuatan tokoh perempuan dalam novel Bumi Manusia. Jadi ini kalian bisa melihat bagaimana karya sastra itu perempuan dibedah dalam karya sastra dengan menggunakan berbagai pendekatan. Artikel saya ini berangkat dari hasil riset dan beberapa riset itu saya lakukan bersama dengan mahasiswa-mahasiswa yang menjadi bimbingan atau mahasiswa-mahasiswa yang menjadi tim saya dalam riset. Jadi Anda semuanya juga bisa melakukan sangat mendalam satu untuk kita kaji sangat luas, sangat dalam dan sastra untuk menjadi objek kajian atau objek riset. Kita jadi membaca karya sastra ini bukan lagi hanya sekedar untuk estetika keindahan, tapi kita bisa mencari filosofi hidup dari karya sastra, terutama filosofi tentang perempuan. Saya tentu banyak hal yang tidak bisa terjelaskan secara langsung, bisa sharing ya, jadi lebih baik diskusi yang lebih banyak. Terima kasih Pak Muslim, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Dr. Nancy Lianti atas paparan yang begitu penuh kedalaman, kepekaan dan keberanian intelektual karena pembahasan terkait perempuan, suara dan kekerasan ini sangat-sangat sensitif sebetulnya di dalam kultur budaya kita gitu. Baik, beberapa hal yang saya catat dari pemaparan materi Bu Nancy, antara lain yang pertama, teman-teman mahasiswa ini bisa memunculkan ide-ide atau topik atau kajian di dalam teks sastra, terutama prosa begitu, dengan memuat aspek gender atau fokus pada aspek gender, aspek perempuan atau mungkin aspek-aspek lain, karena gender saya kira tidak hanya menyuarakan tentang kesetaraan perempuan dengan laki-laki saja, tetapi bagaimana laki-laki juga di dalam sebuah teks atau di dalam kultur budaya kita terkadang mengalami yang namanya marginalisasi begitu. Nah, beberapa ide atau topik-topik penting tentang gender atau tentang perempuan di dalam karya sastra, teman-teman mahasiswa bisa melihat dari aspek kekerasan ya. Jadi kekerasan ini sebagai realitas sosial. Teman-teman melihat berbagai macam teks-teks sastra, terutama prosa fiksi Indonesia, yang memuat isu-isu itu. Kemudian yang kedua, ini sastra sebagai cermin dan medium. Nah, teman-teman melihat dari aspek itu. Tentu misalnya suara-suara, kemudian isu-isu tentang kekerasan, isu-isu tentang perempuan atau isu-isu gender secara umum ini diwujudkan dan dicerminkan di dalam sebuah karya sastra begitu. Karena memang medium atau ekspresi, wadah ekspresi ya, kultural, ekspresi bahasa lebih-lebih ini bisa dilakukan di dalam karya sastra begitu. Nah, kemudian yang ketiga, makna suara perempuan. Nah, ini yang menarik sekali. Karena tadi menurut Bu Nancy, ada satu hal yang perlu diungkap oleh teman-teman selaku peneliti atau pengkaji atau bahkan pembaca sastra begitu ya. Karena seringkali suara-suara yang muncul di dalam teks sastra, meskipun mewakili perempuan secara naratif, tetapi tidak tahu itu sebetulnya suara yang mewakili siapa. Maka itu penting sekali dan menarik sekali apabila dikaji. Kemudian ini urgensi membaca representasi. Nah, kemudian
berkaitan dengan itu, kita bisa menggunakan misalnya teori yang berkaitan dengan gender, yaitu feminisme atau bahkan teori-teori postkolonialisme atau pasca kolonialisme, teman-teman mahasiswa bisa memanfaatkan itu. Nah, sekarang PR-nya bagi para pengkaji teks sastra, pertama dari aspek perempuan atau gender, dan lebih spesifik lagi pada aspek genre prosa ya, teman-teman. Jadi PR-nya adalah mengungkap sebetulnya suara siapa yang sedang ingin didengar atau suara siapa yang muncul di dalam teks dan secara naratif ini mewakili perempuan. Jadi ada PR besar yang harus diselesaikan oleh pembaca, pengkaji atau periset teks novel begitu atau teks prosa terkait dengan suara siapa yang sebetulnya ingin didengar atau suara siapa yang mewakili narasi perempuan di dalam teks itu. Kurang lebih itu tadi beberapa catatan yang disampaikan oleh Bu Nancy. Eh, Tentu tidak akan saya sampaikan keseluruhan, dan ini hanya sebagian kecil dari paparan yang disampaikan oleh Bu Nancy tadi, karena ini betul-betul luar biasa yang disampaikan oleh Bu Nancy. Nah, mengapa akhirnya guest lecture di periode ini atau di edisi ini kita beri tajuk dari aspek perempuan atau gender begitu, karena kita melihat dari segi mayoritas di Prodi Tadris Bahasa Indonesia memang didominasi oleh perempuan, itu yang pertama. Sehingga saya kira ini sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi apabila perempuan berbicara soal kesetaraan, berbicara soal cita-cita ke depan, dan bicara soal kesejajaran antara laki-laki dengan perempuan. Gitu. Nah, baik, melalui paparan dari Bu Nancy tadi, ini kita diajak merenungkan kembali bagaimana fiksi ini bukan sekadar imajinasi. Tadi Pak Dekan juga menyampaikan demikian. Tetapi fiksi itu bisa menjadi ruang untuk menghadirkan suara-suara yang terpinggirkan, lalu memulihkan identitas dan menuntun keadilan lewat narasi. Baik, sekarang saatnya kita berinteraksi. Saya buka sesi tanya jawab untuk semua hadirin yang ada di ruang virtual ini, baik kalangan mahasiswa atau mungkin rekan-rekan dosen. Karena saya melihat di sini ada beberapa Bapak Ibu dosen yang juga turut bergabung di dalam guest lecture ini. Baik, silakan gunakan fitur raise hand jika ada yang ingin bertanya atau tulis pertanyaan di kolom Q&A di sisi kanan layar. Atau mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung. Ini sudah ada satu, Mbak Nalal, Mbak Nalal Muna, kemudian Mbak Vina Fitri Alawiyah. Oke, sudah ada dua. Sementara dua dulu, Ibu Nancy Ya, masih. siap. Ya, ini ada dua penanya Ibu yang ingin menanyakan secara lebih dalam berkaitan dengan topik yang diangkat di hari ini. Silakan, saya beri Ya, waktu kepada Mbak Nalal Muna, kemudian nanti langsung direspon atau dikumpulkan dulu Ibu Nancy. boleh dikumpulkan, boleh jadi langsung. Kalau misalnya pertanyaannya memang langsung direspon langsung. Kalau misalnya memang bisa di ini, bisa juga dikumpulkan. Baik, fleksibel saja ya Bu Nancy. Baik, oleh karena itu Ya. silakan Mbak Nalal Muna bisa mengawali menanyakan terkait dengan topik hari ini kepada Ibu Dr. Nancy. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Muklis dan Ibu Nancy. Perkenalkan saya Nalal Muna dengan NIM 208240818 dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia. Izin bertanya Ibu, tadi kan sudah dijelaskan bahwa diam itu bukan lagi sekedar bentuk penindasan, melainkan strategi politik. Lalu bagaimana pembaca Pembaca awam dapat menafsirkan diam bukan sebagai ketiadaan suara, tetapi sebagai bentuk kehadiran yang menggugat sistem patriarki secara halus namun mendalam. Dan sejauh mana strategi diam dalam fiksi Indonesia menjadi representasi perjuangan perempuan untuk merebut kembali kontrol atas tubuh, pengalaman, dan narasinya sendiri. Seperti itu, Ibu. Ya. Boleh ditampung dulu nanti yang kedua, yang atau mau langsung ya, sempat mungkin ada tanggapan balik atau apa. Boleh. Terima kasih Mbak Na atas ya
atas pertanyaannya pertanyaan Ananda yang sangat konstruktif ya. Uh, Kalau kita mau lihat dari segi pembaca awam, nah ini istilah pembaca awam saja ini kan sudah sudah menjadi sebuah dikotomi ya, bahwa memang orang yang pembaca awam itu memang orientasinya memang untuk membaca untuk kenikmatan, membaca untuk estetis. Jadi biasanya mereka memang lebih fokus pada bagaimana menikmati jalan cerita, bagaimana menaruh kita di dalam ini untuk mereka kemudian mendapatkan ekspresi kebahagiaan, kesukaan, kedukaan, empati, itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana pembaca kritis, gitu. Jadi tidak masalah kan kalau memang orang mencipta karya sastra itu ini yang membedakan antara tulisan yang sifatnya sastra dengan tulisan yang bukan sastra. Kalau tulisannya bukan sastra itu kan perspektif antara pembaca dan penulisnya itu mesti sama, harus sama. Sementara penulis sastra itu karya sastra itu melibatkan 3 dimensi, 3 dunia. Dunia penulis, dunia dalam cerita, dan dunia pembaca. Jadi pembaca, terutama kalau misalnya itu dia memang untuk estetis atau untuk hiburan, ya memang dia tidak akan jauh menganalisis sampai pada dimensi suara-suara yang terdengar di dalam karya sastra. Nah, ini menjadi pertanyaan justru sebaliknya untuk Ananda mahasiswa, bagaimana menangkap suara-suara yang bungkam di dalam karya sastra. Nah, ini kalian bisa seperti yang tadi saya ini, kalian bisa menggunakan berbagai pendekatan atau analisis karya sastra. Bisa tadi menggunakan kajian feminisme, bisa kalian melakukan kajian dengan menggunakan analisis struktural, ya kan? Banyak sekali kajian-kajian struktural yang kita gunakan. Kita juga bisa menggunakan kajian misalnya kolonialisme dengan pasca kolonialisme atau postmodernisme. Nah, itu banyak teori yang bisa kita lakukan. Misalnya saya kasih contoh saja, misalnya kajian yang sifatnya kolonialisme. Kadangkala suatu peristiwa oleh perempuan sudah terhegemoni, gitu. Perempuan sudah terhegemoni untuk menerima itu sebagai sebuah keharusan atau sebagai sebuah kebenaran. Sebagai contoh, bahwa perempuan ini untuk yang zaman klasik ya, cerita-cerita klasik, bahwa perempuan itu tidak boleh sekolah tinggi-tinggi. Perempuan itu harus berhenti pada kerja domestik. Nah, ketika perempuan memposisikan diri harus seperti itu, berarti dia menerima itu, berarti dia sebenarnya dalam posisi terhegemoni, menerima sebuah kebenaran yang yang direpresentasikan atau dibentuk oleh suatu tradisi atau budaya secara patuh, itu secara patuh. Jadi tidak menganggap itu sebagai sesuatu, dan jika tidak seperti itu maka dianggap itu sebagai sebuah perlawanan. Nah, kalian bisa melihat itu. Misalnya kalau kita mau analisis dengan pendekatan struktural atau apa, berarti kita kan pakai kajian-kajian, misalnya kita bisa menggunakan analisis dari pendekatan budaya, ya, kultural. Kita bisa pakai misalnya analisisnya Charles Chandler, ya. Kita juga bisa misalnya menggunakan jadi pendekatannya tadi analisis prop atau apa, banyak yang ini ya, banyak pisau bedah yang bisa kita gunakan sesuai dengan tadi teori atau pendekatan yang digunakan. Jadi bisa feminisme atau analisis gender, bisa analisis kalau gender kan bisa juga ini dikaitkan dengan analisis suasana kritis ya, misalnya dari Saramil. Jadi banyak sekali, tapi ini tentu memang bukan menjadi beban untuk pembaca awam ya. Jadi ini beban untuk pembaca kritis, seperti itu. Demikian Anda. Nala, masih ada ya pertanyaannya tadi yang saya tidak respon, belum respon? Cukup ya Mbak Nalal. Cukup Pak. Jadi Cukup, terima kasih Ibu.
memang ini pertanyaan yang menarik saya kira dan sudah dapat respon yang tidak kalah menarik dari Bu Nancy terkait dengan bagaimana membaca teks sastra yang punya muatan feminisme atau punya muatan gender begitu. Nah, apakah membaca dengan hanya untuk kesenangan saja atau membaca dengan pembacaan kritis begitu? Ini sangat menarik sekali. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ini datang dari Mbak Vina Fitri Alawiyah. Silakan Mbak Vina Fitri menyampaikan pertanyaannya kepada Ibu Nancy. Tanpa salam, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Vina Fitri Alawiyah dengan NIM 2082416 dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia. Izin bertanya, namun sebelumnya saya mohon maaf apabila mungkin pertanyaan saya ini agak melenceng dari topik. Saya ingin bertanya terkait sastra feminis, yaitu kan sastra yang menceritakan tentang perempuan, bagaimana perempuan digambarkan, bagaimana perempuan diceritakan, dan bagaimana perempuan itu bersuara. Saya ingin bertanya, dalam beberapa cerita karya sastra keagamaan, perempuan itu biasanya diceritakan sebagai seorang yang harus tunduk dan harus taat kepada laki-laki. Bahkan beberapa perempuan yang menolak atau menolak perintah laki-laki itu dianggap sebagai perempuan yang durhaka. Misalnya ketika ada perempuan yang menolak perjodohan keluarga, itu biasanya dianggap sebagai perempuan yang durhaka. Lalu saya ingin bertanya, bagaimana pandangan sastra feminis ini terkait pergulatan antara ketaatan dan kesetaraan gender? Terima kasih. Ya, terima kasih, pertanyaan sangat kritis ya, Ananda Vina Fitri. Ini agak ngeri-ngeri sedap menjawabnya ya. Karena kita berada dalam dimensi Indonesia yang memang ketaatan pada tradisi, adat, dan agama itu masih sangat kental. Nah, saya ingin bicara secara bijaksana seperti ini. Ketika itu, karena ini terutama ditanyakan dari segi agama ya, jadi memang kadang suara hati kita ada yang harus dibunyikan dan tetap harus ada yang dibungkam demi harmonisasi. Gitu. Itu jawaban ininya ya. Yang mana yang kita suarakan karena ini kan juga kita tidak bisa lepas dari ajaran agama kita, meskipun sebenarnya dalam konsep ini ajaran agama itu kita terima sebagian karena hegemoni, gitu. Kita terima secara sukarela sebagai sebuah aturan yang mengatur kita, ya, meskipun di situ sebenarnya ada penekanan atau ada intervensi, gitu. Itu satu ya. Nah, bijaksananya seperti ini. Ketika hal itu tidak sampai melunturkan akidah, moralitas, dan nilai yang kita anut, maka itu perlu kita bangun kesetaraan. Gitu. Tetapi ketika itu sampai pada dimensi yang sangat sensitif dalam posisi kita sebagai wanita muslimah, maka itu tetap kita harus jadikan sebagai suara yang redam. Itu ya ininya. Ini sudah harus sampai pada titik kebijaksanaan seperti itu. Jadi karena kenapa? Saya orang yang termasuk sering menggunakan kajian feminisme, tetapi di sisi yang lain saya harus memfilter gitu. Karena konsep kesetaraan gender ini juga perlu kita pilah. Kita pilah tentu karena ada dasar keagamaan mendasari kita, misalnya seperti itu. Tetapi untuk hal yang tidak ekstrem, ya memang harus kita perjuangkan, misalnya hal pendidikan. Dalam agama kita memberi kemerdekaan, tidak ada batasan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal misalnya yang berkaitan dengan pendidikan. Maka itu perlu kita bangun kesetaraan. Gitu. Meskipun banyak doktrin atau stereotipe bahwa perempuan itu tidak setinggi-tinggi pendidik perempuan ujungnya akan lari ke dapur. Itu sudah ada stereotip, itu marginalisasi seperti itu. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya memang misalnya ketaatan istri kepada suami,
dalam hal dimensi-dimensi tertentu, mungkin itu sesuatu yang kita terima sebagai sebuah hegemoni. Tetapi ketaatan yang terhadap hal yang tidak diatur oleh agama dan itu disahkan, maka itu bisa jadi menjadi sesuatu yang perlu kita perjuangkan, yang perlu kita suarakan dan tidak dibungkam di dalam penyajiannya atau dalam kita narasikan karya-karya sastra seperti itu. Jadi ini pertanyaan Vina tadi ini kembali kepada kebijakan ya, pilihan itu. Jadi saya tidak berani menyampaikan secara teoretis, secara transparan, karena ya itu tadi atensi yang lain sifatnya sebenarnya terus terang saat itu sebuah hegemoni juga, gitu, sebuah hegemoni. Nah, ya kayak gitu ya. Baik Ibu, terima Silakan kasih. kalau Mas Ayu mau direspon balik Nanda Vina. Silakan Mbak Vina, apakah ada feedback kepada Ibu Nancy? Sudah cukup? Halo Mbak Vina. Sudah Pak, sudah cukup terjawab. Baik. Baik, ini pertanyaan yang sangat kritis dan saya kira juga sebetulnya ingin ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa karena seringkali kita dihadapkan pada dikotomi itu ya Mbak Vina, bahwa antara realitas yang diuraikan di dalam teks sastra ini terkadang berbanding terbalik dengan realitas yang kita alami di kehidupan nyata. Nah, sekalipun ini ada dikotomi, tetapi sebetulnya realitas yang disajikan oleh teks sastra itu ya diambil dari kehidupan kita sehari-hari begitu. Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali dan tadi juga dijawab dengan sangat baik oleh Bu Nancy. Satu hal yang menjadi catatan karena kita adalah warga negara yang taat kepada ajaran agama, itu yang menjadi batasnya Mbak Vina. Jadi saya kira untuk feminisme ini akan terlalu kebablasan kalau misalnya kita melepaskan diri dari agama tadi, dari baju agama. Saya kira ini akan apa terlalu kebablasan itu, meskipun sebetulnya banyak yang sudah mulai apa namanya melepaskan baju agama untuk mengkaji feminisme itu tadi. Dan saya kira kalau saya pribadi ini terkait dengan feminisme itu saya hanya sepakat pada beberapa aspek saja seperti Ibu Nancy tadi, misalnya aspek kesetaraan, kemudian aksesibilitas terhadap pendidikan. Saya kira ini juga perlu dikaji dari aspek feminisme dan lain sebagainya. Tetapi dari aspek ibadah misalnya, saya kira ini belum bisa ya. Selama ini kan meskipun ada yang pernah mencoba begitu, imam perempuan ya terhadap laki-laki ini ada, tetapi saya kira itu apa ya salah satu wujud dari feminisme yang terlalu liberal begitu. Baik, terima kasih atas atensi dan juga kontribusi dari teman-teman. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Nancy atas kontribusi akademik yang sangat berharga bagi prodi kami ini. Terima kasih Bu Nancy. Kalau apa akhirnya kita bisa menyambung silaturahmi lagi setelah beberapa waktu yang lalu beliau hadir di kampus kita untuk memberikan penilaian di proses akreditasi kita. Dan alhamdulillah kita dapat mendapatkan nilai yang saya kira sudah sangat bagus untuk ukuran prodi baru yang belum memiliki lulusan. Baik, sebelum acara ini kami tutup, saya ingatkan lagi kepada teman-teman mahasiswa untuk mengisi presensi yang ada di link. Kemudian sebelum acara ini betul-betul kami akhiri, mari kita abadikan momen kuliah tamu ini dengan berfoto bersama. Bagi mahasiswa yang masih mematikan kameranya, mohon segera mengubah ke mode aktif untuk pengambilan foto. Saya minta bantuan dari Pak Sofa. Pak Sofa masih ada di ruang virtual ini? Siapa? Ya, minta tolong di screenshot ya Pak, di capture atau ditangkap layar pada masing-masing halaman yang ada di sini. Oke, Pak. Kami hitung. 1, 2, 3. Oke. Tahan dulu. Tahan dulu. Kami hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu untuk layar berikutnya.
Aktifkan kameranya. Oke, saya L, Mr. L. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup Pak Mukhlis. Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Sofa. Dan sekali lagi, Bu Nancy, terima kasih atas kesempatan berbaginya. Jadi kami sangat-sangat senang bisa kembali menyambung Terima kasih silaturahmi waktu dengan Pak. Ibu Nancy. Barangkali eh, kalimat penutup Bu Nancy, closing statement untuk pertemuan kuliah tamu hari ini. Baik, Pak Muslim dan teman-teman dosen serta Ananda mahasiswa. Eh, saya seperti ini, karya sastra itu ungkapan estetis lahir dari batin, diolah oleh batin dari pengalaman kehidupan. Jadi sastra ini mengungkap realitas kehidupan yang ditangkap, yang diolah oleh pikir dan rasa, dan kemudian dituangkan dalam narasi. Uh, Sastra syarat dengan filosofi hidup. Sastra syarat dengan ideologi hidup. Sastra merekonstruksi pengalaman hidup kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak nilai, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari membaca sastra. Jangan asumsikan membaca karya sastra itu membuang-buang waktu. Jangan mengasumsikan membaca karya sastra itu hanya sebagai mengisi waktu luang, tetapi asumsikanlah bahwa membaca karya sastra itu sebenarnya kita belajar tentang dan kita belajar. Terima kasih Pak Ihli, sukses untuk semuanya, semakin maju, semakin berkembang, dan bisa meraih harapan yang belum tercapai untuk saat sekarang. Terima kasih. Halo. Di tempat saya jaringannya bermasalah sebenarnya. Ya, mohon maaf terpental dari Zoom tadi karena jaringannya agak jelek, Bu Nancy. Sekali lagi terima kasih Bu Nancy sudah hadir di ruang virtual ini untuk memberi warna kepada teman-teman mahasiswa terkait pemahaman feminisme ini. Semoga ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman mahasiswa dan juga bagi kami, terutama para pengajar di Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen, kemudian seluruh peserta, terutama dari kalangan mahasiswa yang sudah turut berkontribusi dalam kegiatan ini. Acara kuliah tamu ini memang boleh berakhir, tapi tentu diskusi tidak boleh hanya berhenti di ruang virtual ini ya teman-teman. Mari kita bawa semangat untuk terus membawa dan juga membaca prasa fiksi ini dengan penuh penghayatan dan berusaha untuk mendengar dengan empati melalui karya sastra. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya dan selalu ingat suara perempuan seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Nancy di dalam sastra maupun di dalam kehidupan ini harus terus digaungkan. Sampai jumpa dan tetap semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Nancy. Boleh meninggalkan ruang Ya, virtual terima ini. kasih. Ya. Siap. Terima kasih, Mas.